Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan ringkasan sedikit ya terkait dengan materi Matematika 2 yang dibahas setelah UTS ya. Jadi ini hanya sekedar sarana pengingat saja. Mudah-mudahan ini memudahkan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Matematika 2 dalam mengerjakan UAS. Oke, kita ingat lagi ya bahwa yang kita pelajari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita belajar kemarin terkait dengan luas bidang datar ya. Jadi yang namanya luas itu adalah integral dari Y ya. Integral dari Y dx dengan batas A sampai B ya, batas A sampai B. Jadi kalau dia diintegralkan terhadap X maka semuanya adalah X ya. Jadi A nya adalah X, B nya juga adalah X. Sebagai gambaran maka kita punya gambar seperti ini. Nah, yang perlu kita ingat adalah ketika melihat grafik seperti ini, maka kita punya dua bagian ya. Yang pertama bagian yang di atas kurva, yang kedua bagian yang di bawah kurva. Ingat bahwa rumusnya adalah integral. Kalau kita mau pakai dx, maka ini juga x juga ya, sehingga integral fx dx atau integral y dx ya. Nah, y-nya apa? Y-nya kita sudah tahu ini ya, ini y-nya. Sehingga integral y dx dituliskan. Nah, karena kita punya dua bentukan yang berbeda, ada yang di atas, ada yang di bawah ya, ada yang positif dan negatif, maka kita membagi dua nih batasnya ya. Pertama yang di atas berarti dari -3 sampai -1 ya. Kemudian yang bawah dari -1 sampai 2 ya, ini ya. Nah, ketika dia berada di bawah atau berada di posisi negatif ya, maka lambangnya juga harus negatif, sehingga ini rumusnya ya. Setelah ini tinggal diintegralkan satu-satu ya. Ini semua diintegralkan, ini juga diintegralkan, kemudian nanti tinggal dimasukkan nilai masing-masing ya. X nya dimasukkan -1 dikurangi nilai ini yang diganti dengan X -3. Oke, ini adalah jabaran selanjutnya, dan kita dapat luasnya adalah 1/12. Nah, tadi dibatasi satu fungsi. Bagaimana kalau dibatasi dua fungsi? Maka pada prinsipnya ya sama ya. Kalau dua fungsi berarti prinsip yang kita pakai adalah luas adalah integral dari fx dx ya. Nah, kalau ada dua kurva maka prinsipnya adalah atas dikurangi bawah ya. Jadi yang atas diintegralkan, yang bawah juga diintegralkan, seperti itu. Oke, lanjut. Contoh soal, kita punya ini, kita pastikan karena ini adalah ada dua kurva, maka lihat mana yang atas mana yang bawah. Kita lihat bahwa ini ada minusnya ya. Nah, ini mewakili yang atas ya, maka karena atasnya ini adalah di atas, maka kita ambil yang positifnya adalah yang 7-x. 7-x ini dimulai dari -3 ini ya awalnya, kemudian sampai 2, sehingga batasnya -3 sampai 2 7-x. Nah, kemudian yang bawah berarti x kuadrat plus 1 ini kemudian menjadi negatif karena dia di bawah ya. Jadi atasnya ini
dikurangi bawah. Masing-masing diintegralkan, kemudian dimasukkan batasnya. Nanti kita akan menemukan hasilnya ya. Ini karena batasnya sama maka masih bisa dimasukkan ya, karena ini batasnya sama masih bisa langsung gitu ya. Kita dapatkan ini. Kemudian 6 min x kuadrat diintegralkan jadi 6x min x kuadrat per 2 min x pangkat 3 per 3. Ketika sudah diintegralkan maka dx nya hilang, integralnya hilang, kemudian muncul 2 dan min 3 karena dia batas tentu ya. Yang ini kemudian akan dimasukkan ke masing-masing nilai x, yang satu positif, satu negatif, hasilnya 25/6. Nah, saudara sekalian, tadi adalah pakai sumbu x ya. Nah, kalau sumbu y gimana batasnya? Ini juga sama ya, prinsipnya sama. Jadi integral kalau tadi fx dx, ininya x1 x2, maka kalau fy batasnya terhadap sumbu y, maka ini fy dy, ini y1 y2. Kalau tadi atas dikurangi bawah, kalau ini adalah kanan dikurangi kiri ya. Jadi prinsipnya sama. Jadi kita lihat mana yang sebelah kanan, mana yang sebelah kiri. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa yang kanan adalah yang y sama dengan x min 1, maka integral Nah, oke. Sebagai pengingat ya, karena ini kita pakai y, maka kita harus merubahnya menjadi fungsi y. Fungsi y berarti isinya adalah y. Coba kita lihat, ini kan y sama dengan x min 1. Y sama dengan x min 1, isinya adalah x. Maka kita rubah dulu, jadi x sama dengan y plus 1, seperti itu ya. Nah, ini juga sama, ini juga perlu dirubah ya. Berarti ini dirubah menjadi x sama dengan setengah y kuadrat min 3. Jadi ini ya, berarti ini sebenarnya di soalnya sudah jelas ya. Cuma ini cuma ngecoh saja sebenarnya ya, ada y sama dengan ini. Nah, jadi kanan dikurangi kiri berarti integral y plus 1 dikurangi integral setengah y kuadrat min 3 ya. Nah, lihat batas-batasnya. Batas yang digunakan adalah y. Berarti yang paling awal ini ya. Yang paling awal ambil y-nya. Y-nya berarti min 2. Ini yang akhir berarti y-nya adalah 4. Berarti min 2 4 seperti itu. Ya. Jadi ini batasnya. Batasnya min 2 4. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah panjang busur ya. Panjang busur ini menghitung panjang dari sebuah busur. Ini katakanlah kita punya AB ya. Maka kita akan mencari panjang AB itu berapa dengan menggunakan pendekatan integral. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah kita hanya perlu mengingat rumusnya. Rumusnya adalah integral dx kuadrat plus dy kuadrat untuk batasnya A sampai B ya. Seperti itu. Nah, ini kemudian di breakdown lagi ya. Jadi breakdownnya adalah ada dua kemungkinan rumus. Pertama rumusnya adalah 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Rumus yang kedua adalah 1 plus dx per dy kuadrat dy. Ini ketika diintegralkan terhadap y, ingat ya, kita lihat kalau dy-nya sudah di atas maka dy yang kedua itu di bawah seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ingat saja, maka rumus yang satu lagi adalah integral 1 kalau dia diintegralkan terhadap x berarti rumusnya adalah dx ini sudah di atas berarti yang satunya di bawah ya. Ini dy kuadrat seperti itu. Menyesuaikan dengan soalnya ya. Soalnya lebih enak pakai x apa pakai y. Oke, ini lanjut ya. Nah,
Ini contoh soalnya, jadi tinggal dimasukkan rumusnya ya. Tulis dulu rumusnya. Maka rumusnya adalah integral 1. Nah, ini diintegralkan terhadap X, maka kalau sudah ada dx di atas, maka dx satunya lagi di bawah. Yang satunya dy per dx kuadrat. Oke. Nah, batasnya adalah karena kita memakai integral terhadap X, maka batasnya juga adalah batas yang X. Maka yang dipakai adalah yang X-nya ya, 1 dan 4. Ini 1, 4 gitu ya. Nah, lanjut. Jadi untuk pengerjaannya adalah sesuai yang dibutuhkan dari rumus. Ini rumusnya ya. Apa saja yang dibutuhkan? Pertama adalah dy per dx ya. Kita butuh dy per dx kuadrat. Sebelum kita cari dy per dx kuadrat, kita perlu cari dy per dx dulu ya. Apa itu dy per dx? Berarti dy per dx adalah turunan y terhadap x. Y-nya siapa? Y-nya adalah, disoalkan ada informasinya gini ya. Ini baru y kuadrat. Maka kalau dicari y adalah tinggal dibagi 2 ya. Berarti y sama dengan x pangkat 3/2. Nah, turunan dari y, ingat ya, turunan itu adalah ini pindahkan ke depan. Kemudian ini dikurangi 1 ya. 1 berarti 2/2 ya, berarti setengah. Seperti itu. Sehingga kita dapat turunannya adalah 3/2 x pangkat setengah. Ingat, ini adalah dy per dx. Yang kita cari adalah dy per dx kuadrat. Maka hasilnya adalah 9/4 x. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat ini, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah tinggal diintegralkan ya, diintegralkan. Integralnya berarti kita pakai substitusi ya. Seperti biasa. Karena ini adalah sesuatu yang rumit, kita misalkan sesuatu, katakan itu adalah U ya, maka du atau turunan dari U adalah 9/4 dx ya. Nah, karena ini adalah yang 1 dan 4 ini adalah nilai x ya, sementara ketika kita melakukan substitusi ya, itu semua X harus berganti. Ketika X jadi U, maka semua X harus hilang, yang ada hanyalah U. Maka kita masukkan nih X sama dengan 1 ke dalam rumus U. Kita dapat berarti U nya sama dengan 13/4. Kita masukkan X sama dengan 4 ke dalam rumus ini juga. Kita dapatkan U nya adalah 10. Sehingga kita punya apa? Dari sini ya, dari integral 14 akar 1 plus 9/4 x dx dikonversi menjadi ini ya. Nah, tinggal diselesaikan, nanti didapatkan nilainya adalah ini. Jadi ini hanya mengulang saja ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang. Terima kasih.